Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dunia website, khususnya adalah bagaimana meningkatkan visitor atau pengunjung website kita. Kami ingin menunjukkan performa daripada website kami. Ini website kami yang dibangun sejak akhir 2020, tepatnya pada bulan Desember ya, tapi kami mulai aktif mendapatkan visitor pada Januari 2021. Nah, ini trafiknya konsisten naik. Ini September masih tengah bulan, ini tanggal 15 ya. Kalau kita lihat mingguan, trafiknya akan seperti ini. Nah, turun sedikit, tapi secara garis lurus kalau kita lihat konsisten naik. Nah, bagaimana rahasianya kemudian untuk bisa mendapatkan visitor yang naik seperti ini? Yang pertama adalah kalau Anda website milik pribadi atau blog ya, atau Anda punya tim tapi cuman 2-3 orang lah, itu masih menurut kami pribadi. Atau niche-nya itu, temanya itu satu tema, itu menurut kami masih jenis website pribadi lah. Kenali bahwasanya ada konten yang mendatangkan visitor terus-menerus yang disebut dengan konten pilar. Konten pilar itu sampai kapanpun tulisan itu dibaca. Contoh di website kami adalah faktor psikologi dalam saham. Ini sampai kapanpun orang akan ingin belajar tentang aspek ini. Kalau misalkan Anda dalam peternakan, websitenya membedakan antara kambing jantan dan kambing betina misalkan, itu sampai kapanpun akan dibaca. Nah, saran kami kalau Anda memang website pribadi, perbanyaklah konten pilar seperti ini. Komposisinya berapa? Bisa 50% dari website Anda atau 60%, terserah Anda ya. Kalau kami sampai 70% komposisinya. Kenapa kami menyampaikan hal ini harus diperbanyak? Karena visitor Anda akan stabil, naik turunnya tidak begitu drastis. Hitungannya seperti ini. Kalau satu artikel Anda itu mendatangkan 3 visitor, ini paling minim ya, maka untuk 1000 visitor Anda butuh 330 artikel. Kalau misalkan satu artikel 5 visitor, ini sedang, kategori lumayan ya, itu berarti 1000 visitor Anda butuh 200 artikel. Nah, ini kategori bagus, satu artikel bisa mendapatkan pengunjung 10 visitor, ini luar biasa. Maka 1000 visitor hanya butuh 100 artikel. Maka hitung-hitungannya jelas. Kalau Anda pengen dapat 10.000 visitor ya, Anda cukup membuat artikel 1000 artikel seperti itu. Nah, bagaimana dengan kami? Kami perlihatkan jumlah post yang ada di kami. Ini jumlah postingnya, jumlahnya 196. Ambillah posting kami ini 200 ya. Kemudian berapa visitor kami hariannya? Ini kita lihat. Kadang 1000, kadang 1300, kadang 1000 lebih, berapa ini? Lebih 30. Ambillah kami untuk angka mudahnya itu rata-rata 1000 lah ya. Kemarin kita dapat 1009. Maka rasio kami berada pada jumlah ini. Satu artikel 5 visitor. Nanti kapan-kapan kita bahas khusus tentang konten pilar. Nah, ini kalau kita lihat ya, analisa kode broker itu setiap hari dapat 20 pengunjung ya, kalikan 1 tahun sudah dapat sekitar 6.000 ya visitor. Nah, ini menjadi penopang daripada pengunjung yang ada di kami. Ini memang punya kelemahan, visitornya tidak terlalu banyak, tapi kelebihannya adalah stabil. Jadi 1000 terus. Rasionya mudah, pokoknya semakin Anda menulis artikel, maka semakin banyak visitor yang datang ke website Anda. Maka saya sarankan lebih baik niche-nya itu atau temanya itu satu tema. Seperti kami ini dalam investasi pasar modal ini satu tema aja kalau Anda tulis dengan baik itu 10 tahun menurut saya nggak akan habis-habis. Kalau Anda nulisnya seminggu 2 kali ya, itu nggak akan habis-habis.
Ini yang pertama. Yang kedua adalah ada jenis konten yang disebut dengan konten news. Konten news itu seperti apa? Seperti ini. Nah, saham ibu kota baru ini saya keluarkan pada tanggal September 10, tanggal 10. Konten ini berkaitan dengan berita yang waktu itu muncul yang disampaikan bahwasanya ibu kota baru akan tetap didirikan. Nah, ini untuk merespon itu, maka kita buat konten ini. Konten seperti ini sifatnya visitornya secara harian ketika itu lebih banyak dari visitor konten pilar, tapi usianya lebih pendek. Misalkan hanya 1 tahun, hanya 6 bulan, atau bahkan hanya 1 bulan. Nah, kalau Anda ingin pengunjung setianya banyak, itu perbanyaklah konten seperti ini. Pengunjung setia ya. Kalau tadi konten pilar itu pengunjung melalui Google. Melalui Google, nanti kalau dia udah masuk, dia menikmati itu, baca satu dengan yang lainnya, baca satu dengan yang lainnya. Nah, kalau ini pengunjung setia, jadi setiap hari pengen berkunjung ke website Anda aja. Nah, ini saham ibu kota baru seperti ini. Ini komposisinya terserah Anda. Kalau kami hanya sekitar 30% lah. 30% ya, karena menurut kami tidak begitu kokoh ya fondasinya, walaupun secara traffic nanti akan naik dengan cukup signifikan. Nah, kecuali website Anda memang website yang berkaitan dengan berita. Lah, kalau website berita, maka komposisi ini harus lebih banyak. Misalnya sampai 50%. Trafficnya tinggi. Hanya kalau Anda nggak update, langsung jeblok. Nah, itu resiko saja Anda. Bagaimana, apakah Anda memilih website dengan konten seperti itu atau tidak. Ini yang kedua, konten yang kedua, Anda harus lebih banyak menuliskannya. Konten yang ketiga adalah yaitu konten yang trending. Trending itu bagaimana? Anda buka saja ini Google Trend. Nah, Google Trend ya. Saya buka Google Trend. Nah, ini Google Trend Indonesia. Anda buka saja ini. Di sini topik apa yang lagi ngetrend banget. Ini akan menghasilkan traffic yang sangat tinggi. Yang kedua, ini akan mudah di-share di WA, di Facebook dan lain sebagainya. Contoh ya, contoh. Anda lihat ini konten seperti iPhone 13. Ini penelusurannya sangat tinggi nih, 50.000, bayangkan. Berarti konten lagi hot ketika itu iPhone 13 ini memungkinkan untuk menarik pengunjung dengan cukup dahsyat. Ini 50.000 plus berarti kan bisa 70.000, bisa 80.000 dan lain sebagainya. Ini masa masuk di Anda satu hari 1.000, masa nggak bisa sih konten iPhone 13. Nah, ini cukup besar. Maka Anda nulis ini tentang ini. Coba kita lihat penulisan trending lainnya ya. Kalau Anda website tentang bola, nah ini Anda MU ini fanatik luar biasa besar. Nah, ada yang unik ini, doa turun hujan. Nah, Anda kaitkan saja dengan website yang Anda miliki itu, doa turun hujan. Kemudian EcoWise ya, dan lain sebagainya lah. Ini konten yang shareable. Shareable itu ketika dibagikan, orang lain akan membagikan lagi. Nah, secara visitor ini mengundang pengunjung paling banyak. Kalau tadi yang news itu ya sedengan lah. Kalau pilar itu ya konsisten tapi sedikit setiap harinya. Nah, kalau Anda pengen mendapatkan pengunjung besar, seperti ini caranya. Jadi saran kami, kalau misalkan Anda punya website ya lengkapi 3 jenis konten ini agar visitor Anda naik. Yang pertama konten pilar, yaitu konten yang sampai kapanpun pengunjungnya segitu-gitu, jadi tinggal nambah artikel seperti rasio ini ya. Ini konten pilar ini, tinggal nambah artikel, visitor Anda naik. Yang kedua konten news tadi ya, itu untuk membuat website Anda didatangi terus, setia. Nah, kalau yang ketiga adalah konten yang trending. Trending ini bisa dari Google Trend, bisa
Konten yang trending itu bisa dari Google Trend, bisa juga dari Anda lihat berita ini, saya buka detik.com, kemudian Anda tumpangi saja ini. Maksudnya tumpangi itu seperti ini, tag paling populer ini loh. Nah, Krisdayanti populer ini, tulis misalkan tentang riwayat hidup Krisdayanti atau bagaimana, itu juga bisa. Kalau Anda misalkan tentang lapas, ya bahkan lapas Tangerang, Anda ulas dari sisi yang lain. Nah, seperti ini. Maka kalau sudah dilakukan demikian, nantinya website Anda visitornya akan naik. Tapi yang pasti adalah content is the king. Maksudnya apa? Kalau Anda mikir bagaimana cara meningkatkan visitor tapi tidak mau update konten, ya sama saja, itu hal yang mustahil menurut kami. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan like kalau Anda menyukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.